Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulman, Prodi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 30 perintah-perintah pada CMD. Berikut. Yang pertama, append. Perintah append memungkinkan Anda untuk membuka file yang ada dalam direktori lain. Bahkan ketika Anda tidak berada dalam direktori tersebut. Contoh penggunanya seperti di bawah ini. Append C.2 garis miring dus C.2 garis miring letter edit my file txt. Tujuan yang ingin dicapai dengan perintah tersebut adalah membuka dan mengedit file yang bernama file txt. Jika file tersebut tidak ada di direktori yang Anda sedang buka, maka perintah tadi akan mencarinya di direktori C garis miring dus dan C garis miring letters. Yang kedua adalah perintah ARPS. Sesuai namanya, perintah ARPS digunakan untuk mengelola ARPS atau Address Resolution Protocol. ARPS sendiri merupakan bagian dari IP Internet Protocol yang sedang mengarah IP address 32 bit ke MAC Medium Control Address. Berikut adalah salah satu contoh penggunaannya. Perintah ARPS, misalkan saja IP address Anda 220.0.160. Jika Anda ingin menggantinya, tinggal menjalankan perintah berikut ini, yaitu ARPS 220.160.500462F723. Dengan perintah tersebut, IP address Anda akan diganti dengan 220.0.161. 3. Perintah assoc. Perintah assoc digunakan untuk memeriksa ekstensi file yang diasosiasikan dengan sebuah jenis file. Misalnya, Anda ingin menampilkan keterangan ekstensi txt. Untuk itu, Anda perlu menjalankan perintah berikut. Misalkan assoc txt. Setelah Anda memasukkan perintah tersebut, akan muncul tulisan txt sama dengan txt file, yang berarti txt adalah ekstensi untuk file berjenis teks. Berikut perintah add. Perintah add digunakan untuk mengotomatisasi berbagai perintah lainnya pada waktu yang ditentukan. Misalnya, perintah di bawah ini akan menghapus otomatisasi perintah dengan ID 1 add 1 delete. Jika ingin menghapus semuanya, Anda dapat mengetikkan perintah berikut add delete yes. Nah, sekarang mari coba membuat otomatisasi perintah dengan contoh berikut. Add 6.250 pm FL 5,10 15 20 25 win garis miring text bat. Kelima, perintah add attribute. Untuk mengubah atributnya, cara yang adalah klik kanan pada file tersebut, lalu buka propertian di bagian bawah Windows Properties. Anda akan menemukan checkbox untuk mematikan atau menyalakan atribut tadi. Caranya H sama dengan hidden untuk menyembunyikan file, dan sebaliknya. S, sistem memindai, bahkan sebuah file digunakan untuk kebutuhan sistem operasi. A sama dengan archive, menandai bahwa sebuah file belum pernah dibaca. 6. Perintah BC debit. Perintah BC debit adalah perintah yang memungkinkan Anda untuk melakukan 3 hal, yaitu mengelola penyimpanan data configuration dan menyimpan parameter konfigurasi tersebut, dan mengatur routing sistem operasi. Format perintah BC debit sebenarnya sederhana. Berikut contohnya, yaitu BC debit garis miring command atau kurang dari argumen. Command adalah subperintah yang dapat digunakan dengan BC debit, sedangkan argumen adalah file atau direktori yang dijadikan target. Lanjut, 7. Perintah bootstrap.
Perintah boot C digunakan untuk memperbarui master boot kode dalam partisi hard drive. Dengan demikian, Anda dapat mengubah tipe boot sequence manager dari NTLDR menjadi boot MGR dan sebaliknya. Misalnya, Anda memerlukan perintah di bawah ini untuk mengubah master boot kode untuk partisi E di komputer Anda. Contohnya boot save _NT52E. Lanjut 8. Perintah break. Tergantung dengan pengaturannya, kombinasi tombol C Ctrl +C dapat digunakan untuk menghentikan sebuah proses MC-DOS, misalnya sebuah file bat. Nah, break adalah perintah yang digunakan menentukan pengaturan itu, contohnya seperti break off. Jika Anda menjalankan perintah tersebut, kombinasi tombol Ctrl +C tidak dapat digunakan untuk menghentikan proses MC-DOS. Apabila Anda yang ingin memeriksa pengaturan ini, ketikkan break saja. Lanjut, perintah charge. Perintah charge digunakan untuk memeriksa atau mengubah access control list ACL sebuah file. ACL sendiri adalah daftar yang berisi access control address ACE. Daftar ini dimanfaatkan untuk menentukan akses file yang dimiliki oleh sebuah user di sebuah komputer. Sintaks charge cukup sederhana seperti yang dapat Anda lihat di bawah. Charge kurung file nama sub command. Lanjut 10. Perintah call. Perintah cmd call digunakan untuk menjalankan sebuah file batch di dalam samanya. Contohnya, perintah di bawah akan menjalankan file second batch di dalam file batch yang sedang berjalan. Contohnya, call secombat. 11. Perintah canggih. Seperti namanya, perintah canggih berfungsi untuk mengubah pengaturan remote desktop RD session host server untuk status logon, COM, port mapping, dan mode instalasi. Sintaks untuk masing-masing kegunaannya tersebut berbeda. Ini ada canggih logon, canggih port, canggih user. 12. Perintah chdir. Ini menggunakan perintah cmd untuk navigasi direktori. Bisa Anda tinggal menggunakan chdir. Dengan perintah ini Anda dapat kembali ke direktori yang dibuka sebelumnya dengan perintah seperti di bawah ini, chdir. Jika perintah tersebut dijalankan, efeknya akan seperti ketika Anda klik tombol batch pada file explorer. 13. Perintah chkdsk. Jadi, apakah laptop atau komputer Anda lambat? Sebagai lengkap pengecekan pertama, Anda dapat menjalankan perintah chkdsk. Perintah ini berfungsi untuk memeriksa status hard drive Anda. Di samping itu, chkdsk juga dapat digunakan untuk mencoba membatalkan hard drive yang error karena batch sector. Jalankan saja perintah berikut ini, chkdsk d.2r. 14. Perintah chkntfs. Fungsi perintah chkntfs berhubungan dengan chkdsk. Dengannya, Anda dapat memerintahkan komputer untuk melakukan pengecekan terhadap semua partisi hard drive dan menjalankan chkdsk pada partisi yang dianggap bermasalah. Perintahnya seperti berikut:
CHKNT FS D. Perintah JPR. Perintah JPR berhubungan erat dengan ekspresi file dan folder pada hard drive bertipe NTFS. Ada 3 fungsi utama yang dapat Anda manfaatkan dari perintah CMD ini. Yang pertama, Anda dapat memeriksa status ekspresi sebuah file atau folder yang perintah di bawah ini, yaitu JPR _c file txt. Yang kedua, Anda dapat mengenkripsi sebuah file atau folder dengan mengganti C dengan E seperti pada contoh berikut, JPR myfile.txt. Ketiga, perintah JPR memungkinkan Anda untuk mematikan ekskripsi file atau folder dengan perintah D. Contohnya JPR D myfile.txt. 16. Perintah clip. Perintah clip digunakan ketika Anda ingin mengalih output dari sebuah clip 2 untuk satu alasan satu lain. Sintaksnya pun sangat sederhana, tinggal ketikkan clip di cuman port dan tuliskan nama dan ekstensi file yang ingin disalin jalankan. Contohnya seperti ini, clip txt. Perintah yang ke-17 yaitu perintah CLS. Bagi Anda yang menggunakan command untuk berbagai keperluan, perintah CLS sangat berguna. Dengan menjalankan perintah tersebut, Anda dapat menghapus semua teks di CMD, baik yang Anda ketikkan maupun outputnya. Perintah clip, Anda tinggal mengetikkan CLS untuk menggunakan perintah ini. 18. Perintah CMDK. Jadi perintah CMDK digunakan untuk membuat, menghapus atau melihat username dan password yang digunakan untuk login ke komputer. Perintah ini bermanfaat apabila Anda adalah admin user dari komputer tersebut. Penggunaannya itu sederhana. Jika Anda ingin melihat daftar username dan password milik user komputer, ketikkan cmdlist dan selanjutnya. Yang ke-19, perintah clore F. Menentukan warna latar belakang, sedangkan F menentukan warna teks. Untuk menentukan warnanya, Anda menggunakan angka 0 hingga 9, namun Anda tidak dapat memilih warna yang sama. Berikut adalah warna yang dapat Anda pilih, angka yang mewakilinya, yaitu hitam, biru, hijau, aqua, merah, ungu, kuning, putih, abu-abu, biru muda. Selain itu, ada 6 warna lagi yang dapat dipilih, akan tetapi ke-6-nya diwakili oleh huruf berikut daftar: hijau, hijau muda, aqua muda, merah muda, ungu muda, kuning muda, putih terang. Misalnya, dengan perintah berikut ini, background akan berubah menjadi abu-abu dengan teks merah. Color 84. Jika ingin mengembalikan background ke warna aslinya, ketikkan saja color tanpa tambahan apapun. Yang ke-20, perintah C. Perintah com. Perintah com digunakan untuk membandingkan dua file. Biasanya perintah CMD ini dipakai ketika Anda ingin memeriksa kode dari kedua file tersebut. Contohnya seperti berikut: com file 1 txt, file 2 txt, dan n sama dengan 10. Dengan perintah di atas, Anda membandingkan file 1 txt dan file 2 txt. N menentukan jumlah baris kode yang diperiksa dengan perintah com. Contoh tersebut, kami membandingkan 10
baris kode pertama, tapi Anda dapat menggantinya sesuai keinginan. Ke-21, perintah compat. Kini kami akan membahas perintah yang digunakan untuk mengkompres file, yaitu compat. Namun, perlu Anda ingat bahwa perintah ini hanya dapat berfungsi pada partisi berjenis NTFS. Contoh berikut memungkinkan Anda untuk memeriksa semua file di direktori yang sedang diakses kompat. Jika ada file yang ingin Anda kompres, perintahnya seperti kemudian kompres file txt change. Untuk kebalikannya, Anda tinggal mengganti C dengan U. Sebuah catatan, mengkompres atau melakukan dekompresi terhadap suatu file akan menandai direktori tempatnya di samping setelah ditandai semua file yang di samping pada direktori tersebut akan dikompres. Lanjut, 22, perintah convert. Sesuai namanya, perintah convert digunakan ketika Anda ingin mengubah partisi berjenis FAT menjadi NTFS. Misalnya seperti contoh berikut: convert DFS 2 NTFS. Lanjut, 23, perintah copy. Jadi perintah ini digunakan perintah copy sama seperti namanya, yaitu menyalin sebuah file ke lokasi yang berbeda. Untuk memahami kegunaannya, perhatikan contoh di bawah ini. Copy my file txt_d. Perintah tersebut mengisyaratkan penyalinan file my file txt yang ada pada direktori yang sedang Anda akses di direktori D. Anda juga dapat memanfaatkan perintah copy untuk mengcopy semua file dengan jenis yang untuk melakukan kegunaannya tanda bintang seperti pada contoh ini, copy bintang txt_d dan seterusnya. Lanjut, 24, perintah dat. Perintah dat digunakan untuk melihat tanggal atau menggantinya. Sintaksnya sangat sederhana. Setelah mengetikkan data, kompa prompt akan menampilkan tanggal hari ini dan pernyataan untuk mengganti tanggalnya. Jika tidak ingin menggantinya, Anda tinggal tekan tombol enter di keyboard. Kemudian 25, perintah defrag. Jika rajin melakukan optimasi hard drive, barangkali Anda sudah tidak asing dengan fitur disk defragment special. Di command prompt pun Anda dapat melakukannya dengan perintah cmd defrag. Untuk sekedar melakukan defragmentasi, Anda tinggal menjalankan perintah ini, defrag c. Apabila Anda ingin menganalisis partisinya terlebih dahulu, tambahkan A seperti pada contoh berikut, defrag c A. Selain itu, Anda juga dapat melakukan defragmentation terhadap semua partisi defrag c. Perintah 27 yaitu perintah delete. Jika file yang dihapus dengan perintah delete dan erase masuk ke dalam record bin, lain halnya dengan perintah delete. Perintah ini berfungsi untuk menghapus file secara permanen. Contoh kegunaannya seperti berikut: delete d-2 pictures. Dengan perintah di atas, direktori bernama pictures di partisi D dan seluruh subdirektorinya akan dihapus secara permanen. Perintah dir. Perintah dir digunakan untuk melihat daftar file dan subdirektori yang ada dalam sebuah direktori. Di samping itu, perintah ini digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang hard drive Anda, termasuk
dimaksud nomor seri, jumlah file yang ada di dalam hard drive, total ukuran file, sisa ruang di hard drive. Mari bahas sintaks untuk masing-masing fungsi apabila Anda sekedar ingin mengambil daftar file. Perintah ini dapat dibuat lebih fleksibel untuk menunjukkan file dengan ekstensi tertentu saja, seperti pada contoh berikut: dir .txt bintang 2. Lanjut, perintah 29 atau perintah driver query. Perintah driver query digunakan untuk menampilkan daftar drive yang diinstal di komputer atau laptop Anda. Contoh outputnya seperti berikut: modul name display yang drive di blank head. Seperti yang kita lihat ini, yaitu pptp mini one sport pptp terkenal dengan 7/15/2016 pukul 8:28:17 PM dan seterusnya. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Masuk yang terakhir adalah perintah exit. Jadi command prompt sebenarnya memiliki tooltext editor bawaan. Untuk mengakses, Anda tinggal menjalankan perintah cmd edit, contohnya seperti di bawah ini: edx myfile.txt. Perintah tersebut akan membuka file bernama myfile.txt. Jika file tersebut tidak ada, otomatis tool tersebut akan membuat file dari nama yang Anda tentukan. Jadi cukup di sini saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya